Ya emang nggak di dunia nyata, nggak di sosial media, siapa aja yang komplain masalah sound horeg pasti dikeroyok. Seorang warga dikeroyok sejumlah peserta karnaval usai protes atas kebisingan sound horeg. Viral video warga di Kota Malang, Jawa Timur menjadi korban pengeroyokan peserta sound horeg. Seorang ibu-ibu nyaris dikeroyok massa saat karnaval sound berukuran raksasa digelar di Pati, Jawa Tengah. Kasusnya juga banyak. Kalau misalkannya kalian lihat ada orang yang marah-marah karena sound horegnya merusak dagangannya lah, merusak tempat tinggalnya, kacanya diretak, itu malah mereka yang komplain, malah mereka yang dikeroyok. Termasuk Ripan kemarin, minggu kemarin Ripan sempat membahas tentang sound horeg. Ripan juga dikeroyok abis-abisan di kolom komentar oleh seluruh fanatik sound horeg. Anjir lah Ripan bilang, buset. Jadi Ripan udah ngupload hampir 300 konten ya. Udah beberapa kali roasting komunitas motor, segmen, sekte, bahkan moge Harley Davidson. Apa coba? Kebanyakan dari mereka itu tidak fokus dari apa yang Ripan sampaikan, tapi lihat dari konteks konten video ini dibuat. Mereka juga bilang, bahkan klarifikasi dan minta maaf kalau misalkannya ya ada beberapa kelakuan anggota mereka, kelakuannya itu salah atau dalam segmen konteks negatif. Dan begitu pun kita lihat moge user X25R yang emang sering banget Ripan roasting, mereka cuman enjoy aja dengan konten yang Ripan buat. Oke. Terus ya user Harley Davidson yang harganya mungkin 500 sampai 1 miliar pun mereka bilang kalau misalkannya ya emang banyak tim kita yang seperti itu. Mereka sadar kalau misalkannya ada beberapa member mereka yang seperti itu. Tapi mereka tidak menjadikan kalau misalkannya menormalisasi hal-hal yang salah. Sebenarnya Ripan pengen buat ini bukan buat klarifikasi. Ripan di sini kita bakal diskusi bareng-bareng, dan Ripan juga akan banyak pertanyaan buat kalian semua fanatik sound horeg. Begitupun panitia mungkin yang nonton video ini, coba komen kolom komentar tentang pertanyaan Ripan tentang sound horeg ini. Dengar ini, jadi ya emang kemarin Ripan udah bahas dan roasting beberapa komunitas motor dengan harganya yang mungkin sampai miliaran, juga mereka malah enjoy dan ngerti konteks. Tapi udah Ripan bahas sound horeg gitu ya, mereka malah caci maki, bahkan ngata-ngatain, bahkan nyuruh datang ngajak ngopi. Ya, sound horeg yang emang belakangan lagi rame banget ya di Jawa Timur sana, yang mereka anggap ini adalah sebuah hiburan masyarakat di sana. Mereka tuh, saya juga sebagai operator ya Mas, saya yang ngalamin sendiri. Saya yang tahu di lapangan. Kalau sampai saya mecahin kaca, ngerontokin genteng, apalagi sampai temboknya retak, saya makin disawer Mas. Beneran. Emang apa sih nggak boleh? Dan juga yang ingin Ripan bahas di sini mungkin kalau misalkannya banyak dari Ripan juga udah bilang dari konten yang kemarin seminggu yang lalu Ripan bahas ya, kalau misalkannya sound horeg ini itu adalah tradisi warga Jawa Timur sana sebagai hiburan mereka. Terus mereka juga bilang kalau misalkannya acara sound horeg ini itu dideklarasikan ataupun didedikasikan buat mereka yang mungkin perlu hiburan, dan tak bisa kita bilang apa ya, sebagai dana patungan buat mereka yang pengen manggil sound horeg dari RT setempat, dari kampung setempat, dan harganya itu bisa sampai 20 sampai 35 juta. Ya, satu event itu kalau untuk lokal ya, yang deket-deket aja mungkin di angka 20 sampai 35. Itu durasi berapa lama? Durasinya 2 hari. Yang bayar satu orang atau mungkin satu Udah. RT ini? Satu mereka? RT, karena iya patungan. Bayangin, satu kampung, satu RT, satu desa patungan duit buat sound horeg yang harganya itu 35 juta dengan durasi ya kurang lebih 2 harian. Dan kalau misalkannya Ripan lihat menurut POV Ripan di sini, kalau misalkannya hal tersebut memang kemauan warganya, keinginan warganya buat ngedatangkan hiburan sound horeg di sana, dan terlepas dari bagaimana ada fasilitas masyarakat yang dirusak, genteng-genteng warga yang dirusak, ataupun fasilitas umum yang mereka hancurkan untuk sound horeg bisa lewat. Dan dari panitia sound horeg juga mereka bilang kalau misalkannya hal-hal tersebut mereka bisa bakal langsung ganti. Kalau misalkannya ada responsibilitas, bagaimana keinginan dan juga daya tarik masyarakat ataupun panitia yang emang bertanggung jawab penuh kalau misalkannya ada hal-hal yang mereka rusak,
ya kita bisa anggap ini adalah sesuatu hal yang normal. Kalau misalkannya mereka fine-fine aja dengan itu, ya udahlah, mereka juga mau, mereka juga pengen, mereka juga punya modal buat ngebangun itu semua, mereka juga ada keinginan dan juga ada hiburan buat Son Horeg ini. Ya udahlah, Ripan juga bisa anggap ini normal ataupun kita normalisasi. Tapi beberapa pertanyaan Ripan tentang Son Horeg. Pertanyaan pertama dari Ripan sebagai seseorang masyarakat, mengapa kalian itu seperti tidak terima kalau misalkannya dikritisi ataupun seolah anti kritik? Misalnya ada warga sekitar di Jawa sana yang coba buat mengkritik bagaimana kegiatan kalian ataupun mereka merasa terganggu. Mengapa mereka malah dikeroyok? Terus kalau misalkannya orang seperti Ripan yang mengkritisi kegiatan kalian, kenapa kalian tidak coba klarifikasi seperti komunitas motor yang lainnya? Moge yang Ripan roasting, mereka mengklarifikasi dengan baik-baik, menjelaskan dan juga minta maaf. Tapi kenapa kalian seolah malah nyudutin Ripan, ngatain Ripan, nyuruh Ripan datang ke sana biar tahu bagaimana kondisi Son Horeg sebenarnya? Dan sama sekali tidak ada satupun yang komen ya, meskipun mungkin 70% komen dari kalian itu mungkin nyuruh datang Ripan ke sana. Terus yang ngata-ngatain Ripan, tapi tidak ada satupun yang mengklarifikasi. Misalnya, jelasin lagi kalau misalkannya Son Horeg ini tuh gini. Meskipun tanpa kalian jelasin juga Ripan udah tahu bagaimana keinginan kalian dalam sebuah hiburan. Ya, karena kalau namanya hiburan dengan suara yang kencang itu udah wajar. Kayak semenan juga berisik, ada acara-acara hajatan juga berisik, sama aja. Orang-orang gitu ya di luaran Jawa sana yang kagak tahu bagaimana kalian beraktivitas, termasuk viralnya di sosial media, bagaimana kalian merusak fasilitas umum. Coba kalian klarifikasi di kolom komentar biar orang-orang yang lihat konten Ripan itu merasa tervalidasi dan tahu ternyata oh diganti, ternyata oh mereka juga tanggung jawab, ternyata oh mereka juga patungan buat ngedatangin Son Horeg. Tapi bukan malah mencaci maki dan juga menghujat orang yang mengkritisi. Karena nggak semuanya orang tahu, Pak, kagak. Terus kalau misalkannya kita lihat orang yang gak suka, apakah kalian yakin gitu ya semua orang itu suka? Misalkannya satu kampung ada semua orang itu 100% suka. Apakah kalian gak ngerasa ada satu orang mungkin yang no life, yang kagak suka, kagak nyaman dengan keberisikan? Karena ada banyak orang di muka bumi ini yang lebih suka ketenangan. Dan apakah kita berhak ngusir orang ini karena mereka ngerasa gak nyaman? Pemerintah Desa Donowarih di Kabupaten Malang, Jawa Timur mengeluarkan surat edaran meminta warga mengungsi selama pelaksanaan Karnaval Son Horeg. Surat edaran ini berisi imbauan kepada warga yang memiliki bayi atau anak kecil serta anggota keluarga yang sakit atau lansia untuk menjaga jarak atau mengamankan sementara selama kegiatan karnaval. Dan apakah kalian malah mengkroyok mereka kalau misalkan mereka komplain? Bagaimana tanggapan kalian tentang ini? Detik-detik kaca pecah. Lalu yang kedua, terkait dari lisensi dari lagu yang kalian gunakan. Apalagi kalau misalkannya Ripan lihat lagu yang kalian gunakan buat acara Son Horeg ini itu emang lagu lokal sampai lagu mancanegara, lagu barat. Itu karyaan remix. Karena kalau misalkannya Ripan lihat kalian menggunakan lagu untuk yang digunakan Son Horeg ini itu digunakan untuk kebutuhan profit ataupun untuk kebutuhan keuntungan. Misalnya ada artis yang cover lagu di sebuah event, mereka pasti bayar royalti ke artis pencipta lagu tersebut. Tapi apakah Son Horeg yang pendapatannya itu udah skala besar, udah puluhan juta, apakah kalian ada split royalti kepada lagu pencipta aslinya? Dan kalau misalkannya kita lihat kalian juga banyak yang remix lagu-lagu dari artis terkenal, apakah kalian juga sebelumnya memberikan royalti dan juga mendapatkan izin untuk remix ataupun edit lagu tersebut? Dan apakah kalian juga mengedit lagu tersebut asli buatan kalian sendiri atau kalian cuma download aja di internet? Tapi kalau misalkannya kalian komen, Bang, di YouTube juga banyak kok lagu-lagu yang diremix. Di YouTube itu udah ada aturannya. Jadi kalau misalkannya kalian upload video kalian ke YouTube dengan hasil remix ataupun diedit, itu mereka nggak bakal dapat keuntungan karena ada hak cipta yang melindungi lagu-lagu tersebut. Sedangkan Son Horeg itu pendapatannya itu puluhan juta dari lagu yang kalian mainkan, apalagi udah diedit. Itu pertanyaan kedua Ripan. Coba jelaskan terkait dari lisensi lagu yang kalian remix dan kalian edit untuk mendapatkan profit hingga puluhan juta. Apakah ada pembagian royalti atau tidak? Lalu yang ketiga, kalau misalkannya kita lihat iring-iringan rombongan Son Horeg itu biasanya itu diiringi oleh orang-orang wanita-wanita dengan tampilan tubuhnya yang seksi lalu berjoget-joget di pinggir jalan ataupun di jalan. Ini Ripan gak ngomongin masalah edukasi ataupun masalah standar yang sekarang dinormalisasi seperti joget-joget. Dan yang menjadi pertanyaan Ripan,
Apakah kalian mempertimbangkan bagaimana visualisasi orang-orang yang joget dari sound horeg itu? Bagaimana kalau misalkan ada anak kecil yang lihat? Apakah hal tersebut pantas dipertontonkan langsung di depan anak kecil? Dan apakah hal tersebut memberikan contoh yang baik untuk anak kecil? Karena Ripan yakin banyak banget anak kecil yang lihat kegiatan aktivitas ini. Terlepas dari bagaimana wanita-wanita seksi yang joget-joget sampai puluhan kilo, mungkin apakah hal tersebut bisa kita anggap wajar? Mempertontonkan hal yang sebenarnya tidak boleh dipertontonkan di depan anak kecil. So, jadi mungkin beberapa pertanyaan itu coba dijawab dengan secara bijak di kolom komentar. Dan terlepas dari bagaimana kalian anggap ini adalah sebuah tradisi, hal yang umum, hal yang formal, ya udah silakan. Ya Ripan juga gak bakal bahas tentang masalah MUI yang mengharamkan sound horeg ataupun yang diilegalkan oleh masyarakat tentang sound horeg. Tapi di sini yang ingin Ripan sampaikan adalah pesan buat panitia sound horeg, buat fanatik sound horeg. Coba kalau misalkannya ada orang lain yang tidak tahu sound horeg terus membahas tentang konteks negatif sound horeg, coba klarifikasi lagi, jelasin lagi, biar mereka itu ngerti kalau misalkannya oh sound horeg itu seperti ini. Ya mungkin udah ada panitia yang mengatur regulasi khusus dan juga aturan buat sound horeg ini ya. Semoga mungkin kalau misalkannya buat kedepannya kita bisa menormalisasi sound horeg ini. Semoga gitu ya. Emang kalau misalnya udah ada aturan dan juga regulasi khusus yang mengatur sound horeg ini, itu kita bisa mengubah stigma yang mungkin banyak orang yang bikin negatif tentang sound horeg ini itu bisa dirubah menjadi positif gitu ya kalau misalkannya udah ada aturannya. Coba kita berdebat sehat di kolom komentar tentang sound horeg ini, dan coba buat kalian yang bisa tanya 4 ataupun tadi pertanyaan Ripan, coba komen kolom komentar ya. Thank you.